Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizal Aminullah. Pada video kali ini saya mau bahas masih soal penilaian matematika UTBK 2025 part ketiga. Soalnya sudah viral di internet juga ya, di Twitter. Ini soal tentang ini nih, yang lampu-lampu itu teman-teman, gitu ya. Saya akan coba menjawabnya begitu ya. Soal nomor 1 nih. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tinggi meja. Coba kita baca teksnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, di sini pada dinding suatu ruangan dipasang lampu dengan ketinggian 4 meter dari lantai ruangan. Kayaknya lampunya di sebelah sini deh. Nah, ini lampu nih saya tebelin. Nah, itu lampunya yang merah tuh. Sebuah meja berbentuk segitiga ABC, berarti yang ini nih segitiga ABC. Nah, itu ya segitiga ABC yang itu. Nah, ditempatkan di bawah lampu dengan titik A dan B menempel pada dinding gitu ya. Panjang sisi AB 1 meter teman-teman. A ke B 1 meter. Berarti dari sini ke sini itu panjangnya 1 meter. Dan bayangan di lantai A aksen B aksen, berarti yang bawah nih, aksen B aksen dari sini ke sini itu 5/3 meter. Tinggi mejanya adalah, oke, coba kita jawab. Ini coba kita buatkan teman-teman segitiganya. Kalau saya boleh pertebal, ini segitiganya jadi kayak gini teman-teman. Ini ada segitiga. Nah, ngikutin ini gitu ya. Nah, jadi ada ada segitiga. Ini katakanlah titik P gitu ya. Ada segitiga PAB sama PA aksen B aksen begitu ya. Nah, untuk cari tingginya cukup pakai kesebangunan saja teman-teman. Gimana caranya? Nah, kita tinggal tarik aja garis tinggi nih. Garis tinggi segitiganya ke bawah begitu ya. Nah, di sini nanti ada titik O sama Q gitu ya. Nah, O sama Q tengah-tengahnya segitiganya gitu ya. Sehingga kalau saya ubah, kita gambar ke sini gitu ya, 2 dimensi, cukup gambar segitiganya jadi gini. Set, set, nah, set gitu ya. Ini titik P, kemudian di sini ada A, di sini ada O, kemudian di sini ada A aksen, di sini ada Q teman-teman. Nah, AO ini dia tengah-tengahnya teman-teman. AO itu setengah dari AB, berarti kan A ke B itu nih 1 meter. Berarti setengahnya adalah ya setengah gitu ya. Setengah dari 1 ya setengah. Nah, A aksen ke B aksen ini 5/3. Tinggal bagi 2 aja. 5/3 dibagi 2 sama dengan 5/6. Berarti A aksen ke Q itu adalah 5/6. Sedangkan tinggi dari sini, dari P ke Q itu adalah 4 gitu ya. Karena dia tinggi lampu teman-teman. Yang kita nggak tahu adalah P ke O. Nah, P ke O berapa nih ke sini? Kalau nggak tahu dalam matematika diapain? Dimisalin aja. Misalin X aja gitu ya. Nah, ini tinggal pakai kesebangunan aja udah beres tuh. Berarti kita pakai kesebangunan gitu ya. Tinggi per alas boleh dah. Jadi X dibagi setengah gitu ya. Ini untuk yang kecil ya. Ini yang kecil, segitiga kecil sebangun dengan segitiga yang besar. Nah, ini yang kecil, ini yang besar. Yang besarnya berarti kenapa dia sebangun? Udah jelas ya. Ini siku-siku, ini sudut ini dengan ini pasti sama. Pasti dia sebangun, teman-teman. Karena sudutnya udah bersesuaian gitu ya. Nah, ini sudut segitiga kecil, tingginya X, alasnya setengah. Segitiga yang besar tingginya adalah 4, alasnya adalah 5/6 teman-teman. Nah, ya udah dapat tuh. Jadi X sama dengan, ini kan 4 dibagi 5/6. 6 bisa pindah ke atas tuh. 4 dikali 6 dibagi 5 gitu ya. Ini setengah, ini kan pembagian ya. Ini pembagian. Pindah ke ruas kanan jadi perkalian. Dikali setengah. Gitu. Nah, 4 sama 2 bisa dicoret tuh. 4 sama 2, 2. 2 kali 6, 12 dibagi 5. 12 dibagi 5 teman-teman berapa? 2,4. Jadi X-nya 2,4. Yang ditanyakan apa? Tinggi meja. Tinggi meja itu dari mana ke mana? Dari O ke Q teman-teman. Nah,
Berarti yang di sini yang ditanyakan. O ke Q sama dengan 4 dikurang 2,4. Berapa? 1,6. Ada 1,6? Ada teman-teman. Seperti itu cara menjawab untuk soal nomor 1. Semoga jelas gitu ya. Kalau sudah paham, kita lanjut ke soal nomor 2 teman-teman. Oke. Nah, ini soal nomor 2 kawan-kawan. Soal nomor 2 katanya jika luas meja adalah 0,5 meter persegi, luas bayangan meja di lantai adalah luas bayangan meja di lantai. Coba teman-teman lihat luas meja berarti luas ABC teman-teman ya, ACB gitu ya. Luas ACB dari sini ke sini ke sini begitu ya, itu luasnya kan. Nah, cara nyari luas ABC katanya itu sama dengan 0,5 meter persegi atau setengah meter persegi biar enak. Saya nggak suka dalam desimal ya teman-teman ya. Luas ABC kan luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah gitu ya. Nah, alasnya berapa teman-teman? Berarti A ke B itu alasnya. Nah, dari sini ke sini tingginya nih. Katakanlah ini titik O gitu ya. O ke C itu tingginya gitu. Yang tegak lurus dengan alas. Berarti setengah. Alasnya A ke B itu 1 dikali T-nya tingginya tahu nggak? Kalau nggak tahu misalin aja T gitu. Sama dengan setengah. Setengah sama setengah bisa coret kan? 1 kali T, T. Jadi sama dengan ini setengah sama setengah habis kan? Jadi sisa 1. Jadi tingginya 1 teman-teman. Nah, jadi tinggi segitiganya 1. Habis itu bisa kita konstruksi segitiga lagi nih. Nah, dari si lampu ini bisa kita konstruksi segitiga ke bawah nih. Nah, tapi ke depan nih, ke depan ke sini. Set gitu ya. Nah, jadi ada segitiga. Set. Nah, segitiganya seperti itu. Katakanlah ini P tadi sama ini O, ini Q, teman-teman. Berarti sebangun lagi tuh segitiganya, teman-teman. Nah, luas bayangan meja di lantai adalah berarti kita kan udah tahu nih A aksen ke B aksen tuh dari sini ke sini tuh alasnya adalah 5/3. Berarti kita belum tahu tingginya teman-teman. Nah, tingginya ini kita pakai kesebangunan lagi. Kita gambarin lagi nih. Set. Kayak gini. Set. Nah, kita gambar lagi segitiganya. Berarti ini P. Kemudian ini O. Ini Q. Tapi ini C. Ini C aksen teman-teman. Nah, O ke C itu kan tinggi segitiga yang meja itu teman-teman. Nah, kita tahu T-nya udah 1 nih dapat. Berarti ini 1. Nah, Q ke C aksen kita nggak tahu. Kalau nggak tahu dalam matematika misalnya aja X gitu ya. Nah, P ke O tadi kita udah ngitung di soal sebelumnya. P ke O itu adalah 2,4 gitu kan. 2,4. P ke O itu sama dengan 2,4 atau 12 dibagi 5. Kita tulis nih 12/5 aja. Nah, P ke Q berapa teman-teman? P ke Q itu tadi panjangnya adalah 4 kan gitu. Nah, kita tinggal pakai kesebangunan lagi aja tuh. Yang kecil. Jadi yang kecil sama besar gitu ya. Yang kecil tinggi banding alas. Berarti tingginya 12/5. Alasnya 1. Yang besar tingginya 4 gitu ya. Harus konsisten. Kalau tinggi per alas, yang besar juga harus tinggi per alas gitu. Berarti tingginya 4, alasnya nggak tahu X. Kita kali silang aja nih. Berarti X dikali 12/5 sama dengan 1 kali 4, 4 teman-teman. Nah, ini 5 pembagian pindah ke kanan jadi perkalian. Jadi X sama dengan 4 kali 5, 12 perkalian pindah ke kanan jadi pembagian. Dibagi 12. 4 sama 12 bisa dicoret teman-teman? 3. Jadi X-nya 5/3. Oh, jadi tingginya 5/3. Nah, sampai sini selesai nggak? Enggak, kan yang ditanyakan luas bayangan. Luas bayangan itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya berapa teman-teman? Alasnya A aksen ke B aksen tadi apa di soal? 5/3. Nah, jadi 5/3 dikali 5/3. Tinggal kali ini. Jadi 2 kali 3 kali 3 tuh 9, 18. 5 kali 5, 25. Nah, ini pecahannya. Ini jawabannya di pecahan campuran.
Nah, 25 dibagi 18 itu kan 1 teman-teman. Sisanya berapa nih? Sisanya 18 kali 1 18. Ditambah berapa biar jadi 25? Ditambah tuh 7. Gitu cara membuat ke pecahan campuran. Jadi jawabannya adalah, ada jawabannya? Ada, C. Seperti itu. Itu untuk soal yang kedua teman-teman. Gitu ya. Nah, kita next saja ke soal berikutnya. Soal nomor 11. Nah, teman-teman. Nah, di sini ada agak sedikit tricky ya. Ini kayak yang susah tapi padahal mudah. Teman-teman harus tahu ini nih. Tahu dulu ya. Teman-teman harus tahu ini. Harus tahu. Bukan tempe, tahu. Harus tahu nih. Jadi dalam segitiga itu begini. Kalau ini berlaku untuk segitiga sembarang dan segitiga apapun gitu ya. Kalau ada segitiga sembarang teman-teman. Nah kayak gini ya. Ini katakanlah ini A, ini B, ini C. Kemudian ada garis yang membagi segitiga itu gitu ya. Tepat di tengah-tengah, ini tengah-tengah. Maka panjang misalkan ini ada dari P ke Q gitu ya. Kalau ini di tengah-tengah ngebaginya gitu ya. Maka panjang P ke Q itu sama dengan setengah dari BC teman-teman. Itu salah satu teorema di segitiga ya yang harus kalian tahu. Jadi tapi syaratnya harus membagi keduanya di tengah-tengah nih. Si apa namanya? Si sisi yang sebelah sininya nih. Ini di tengah-tengah, ini juga di tengah-tengah gitu ya. Nah, tengah-tengah begitu. Jadi membagi panjang sisi yang saling ininya sama panjang gitu. Maka berlaku itu, teman-teman. Nah, itu harus ingat itu untuk ngerjain soal nomor 3 ini. Oke, kita coba kerjain soal nomor 11 ini. Di depan lampu tersebut ada seekor belalang terbang lurus sejajar dengan dinding. Nah, ini soalnya mengadi-ngadi nih, teman-teman. Jadi ada belalang nih. Belalang. Jadi gini nih. Nah, kita gambar dulu kayak gini dah, biar nggak bingung. Nah, di sini tuh ada belalang nih. Set. Saya gambar belalangnya kayak gini aja tuh. Ini belalang. Nah, dia terbang lurus sejajar dinding. Berarti sejajar dinding dia terbangnya ke sono, teman-teman. Dia terbang ke sini nih. Nah terbangnya ke sini nih. Nih, terbang ke sini, teman-teman. Gitu ya. Katanya terbangnya ke sono. Kita lanjut. Sejajar dinding. Dan lantai pada ketinggian 2 meter. Oh, berarti ini tingginya 2 meter, teman-teman. Oh, berarti tinggi belalangnya 2 meter gitu ya. Dari lantai. Jika bayangan di lantai menempuh jarak 4 meter dalam waktu 10 detik. Berarti kan dia nih sampai misalkan belalang terbangnya sampai sini dah. Nah, berarti jarak bayangannya kan jadi kayak gini, teman-teman. Nah, si bayangannya berarti kan jadi sebelah sini nih. Nah, jadi jarak dari sini ke sini, ini bayangannya ini belalangnya, ini bayangan belalang di sini gitu ya. Di sini juga bayangan belalang gitu. Itu. Nah, panjangnya ini 4 meter. Teman-teman coba lihat segitiganya. Kan ini tengah-tengah ya, teman-teman ya. Nah, kan dari sini ke sini tuh 4 ya, teman-teman. 4 ya. Ini 4 kan. Ini kan ada segitiga nih. Di sini coba saya perjelas ya. Nah, ini kan segitiga nih. Dari sini ke sini ke sini kan itu segitiga, teman-teman. Nah, dia dari sini ke sininya itu 2 meter. Berarti dari atas juga ke sininya 2 meter, teman-teman. Berarti ini sama, oh dia mau motong sama panjang nih. Nah, maka ini juga sama panjang, teman-teman. Karena dia terbangnya lurus, berarti ini juga sama panjang dengan ini, teman-teman. Gitu. Kalau ini 4, maka ini dari sini ke sini adalah setengahnya kan gitu. Berdasarkan teorema yang tadi yang ini. Gitu ya. Jadi PQ setengah BC. Berarti kalau ini 4, berarti ini berapa? 2. Berarti dalam waktu 10 detik ini 4, ini dalam waktu 10 detik ini berapa? 2 meter, teman-teman. 2 meter. Itu dalam waktu 10 detik 2 meter. Berarti dalam 5 detik berapa meter, teman-teman?
jarak sebenarnya yang ditempuh itu. Kalau 10 detik ini 2 meter, berarti 5 detik berapa? 10 detik second itu sama dengan 5 meter. Kalau 5 detik ya tinggal bagi 2 aja, teman-teman. 10 detik, 10 detik itu tadi berapa? Kok 5 meter sih? 10 detik itu 2 meter. Berarti kalau 5 detik ya tinggal dibagi 2 aja. 5 detik, 5 sekon berarti 1 meter, teman-teman. Ya jawabannya yang A. Seperti itu, semoga bisa membantu. Jadi ini tidak banyak hitungan teman-teman sebetulnya. Tapi kalau mau dihitung pun mangga aja, cuman ya agak sedikit ribet. Tapi kayak ginilah gampangnya. Oke, soal berikutnya teman-teman, nggak apa-apa ya, agak kecil, maaf nih, agak sedikit gangguan. Nah ini soalnya, soal ini teh sering muncul ya, sering muncul. Udah muncul di soal tahun lalu, cuman beda konteks aja gitu ya. Kalau tahun lalu mah pure dimensi 2, kalau sekarang mah ada dimensi 3-nya gitu. Nah, alas patung itu kan ini teman-teman. Nah, ini alas patung gitu. Ditempatkan dengan jarak 2 meter dari dinding, berarti dari sini ke sini itu 2 meter. Tinggi alas patung 1 meter, berarti dari sini ke sini teh 1 meter, teman-teman. Nah, sebuah patung setinggi 1,5 meter. Jadi ada patung di sini nih, patung. Nah, ini saya gambar patung apa ini? Patung apa itu ya? Patung lah. Ini patung warna biru nih. Nah, ini patung. Tingginya 1,5 meter. Berarti dari sini ke sini itu 1,5. Berarti tinggi keseluruhannya jadi berapa dari situ ke situ? Dari sini ke sini ke bawah. Jadi 2,5 kan gitu. Paham ya teman-teman ya? Nanti kita ilustrasikan di dimensi 2 lah. Nah, berikutnya adalah panjang bayangan patung. Nah, ini nih banyak kekecoh nih. Panjang bayangan patung. Gimana cara ngitungnya? Kan ini lampu di sebelah sini nih. Nah, lampu di sebelah sini teman-teman. Bayangannya berarti kan, nah kayak gini nih. Nanti bayangannya kebentuknya kayak gini. Nah, nanti bayangannya ke sini di sini. Nah, oke. Nah, kalau kita gambarin ke dimensi 2, teman-teman, jadi kayak gini nih. Nah, ini yang lampu itu. Kemudian di sini ada patung gitu ya. Dari sini sampai sini ini patung. Kemudian ini alasnya gitu ya. Nah, ini alas. Ini yang saya arsirin alas. Gitu. Nah, set. Nah, ini bayangannya gitu ya. Nah, ini bayangan yang terbentuk. Jadi bayangannya dari sini ke sini, teman-teman, gitu ya. Nah, kita tinggal masukin aja angka-angka. Ini kan tingginya dari sini. Misalkan ini titik apa ya? M gitu ya. Ini titik P gitu. P ke M itu kan 4 meter, teman-teman. Nah, tinggi ini tadi berapa? 2 meter ya. 2,5 meter, sorry. Saya tulisnya 5/2 aja deh. Nah, tapi tinggi dari sini ke sini itu cuman 1, teman-teman. Nah, jarak dari sini ke sini itu 2 meter. Tapi jarak dari yang ini kita nggak tahu nih, dari patung ke ujung bayangan kita tahu. Kalau nggak tahu misalnya aja X gitu. Nah, jadi kita hitung dulu tuh panjang bayangan seluruhnya dulu. Bayangan seluruhnya, bayangan. Jadi sama dengan, bayangan plus inilah. Bayangan plus tongkat, bayangan plus alas gitu ya. Bayangan plus alas. Jadi kan ini X itu kan bayangan plus alas gitu ya. Bayangan plus alas. Biar jelas nih. Bayangan patung plus alasnya gitu. Nah, kan nanti yang tanyain bayangan patung doang nih. Sedangkan yang kita dari X ini adalah bayangan patung plus alas. Nah, ini pakai kesebangunan lagi, teman-teman. Berarti yang kecil sama besar gituin lah biar mudah. Kecil, tingginya berapa berarti? 5/2 kan gitu. Alasnya nggak tahu, misalnya aja X gitu. Kemudian yang besar tingginya 4. Alasnya kan dari sini ke sini, teman-teman. Berarti kan ini 2 sama X, berarti 2 tambah X. Kali silang boleh kan? Nah, kali silang.
Kita kali silang tuh teman-teman. Jadi 5/2 dikali 2 tambah X sama dengan 4X gitu. Nah 2-nya kalikan dengan 4 jadi berapa? Jadi 5 dikali 2 tambah X sama dengan 8X gitu. 5 kali 2 10, 5 tambah 5 kali X 5X sama dengan 8X. 5X nya pindah ruas jadi 10 sama dengan 8X dikurang 5X 3X. Jadi X berapa? 10/3. Nah X ini 10/3. X itu adalah bayangan patung plus alas. Jadi sekarang kita harus cari apa namanya? Bayangan alasnya doang. Nah, bayangan alasnya doang kan di sini nih, teman-teman. Nah, ini alasnya doang nih, sini. Set gitu ya. Nah, kita nggak tahu nih panjang dari sini ke sini. Misalkan Y saja, teman-teman. Nah, sekarang kita cari nih bayangan alas. Nah, bayangan alas. Berarti kan segitiganya jadinya yang mana? Segitiganya jadinya yang ini nih, dari sini ke sini ke sini gitu. Nah, itu segitiga yang sebangunnya gitu. Sama yang mana? Sama yang alas ini nih. Alas kan dari sini ke sini doang tuh. Kayak gitu. Coba kita cari ya. Bayangan alas. Berarti yang kecil sama besarnya. Maksudnya yang kecilnya berarti yang dari sini ke sini kan. Nah, berarti tinggi alas patung berapa? Tinggi alas patung kan dari sini ke sini berapa? 1 meter kan? 1/alasnya. Kita nggak tahu alasnya. Di sini kita misalin apa? Y. 1/Y sama dengan yang besar. Tingginya berapa? 4/alasnya. Alasnya berarti kan dari sini sampai sini gitu. Berarti 2 tambah Y. Nah, kita kali silang lagi teman-teman. 1 kali 2 tambah Y. Ya 2 tambah Y. Y kali 4 ya 4Y. Y-nya pindah ruas ke sini jadi 2 sama dengan 4Y dikurang Y 3Y. Nah, dan jadi Y berapa? Y sama dengan 2/3. Yang ditanyakan apa teman-teman? Yang ditanyakan itu apa? Yang ditanyakan itu apa? Bayangan patung. Berarti bayangan patung itu sama dengan patung alas gitu kan? Totalnya dikurangi, total itu patung dan alas dikurangi yang patung aja. Totalnya itu tadi berapa? Ini 10/3. 10/3 dikurangi ini 2/3. Berapa? Ini kan sama penyebutnya nih. 10 dikurang 2 8/3. Ada nggak? Nggak ada. Kali 2/2 aja teman-teman. 8 kali 2 berapa? 16. 3 kali 2 6. 16/6. Ada? Ada jawabannya yang C. Oke teman-teman, paling itu saja ya. Ini soal tentang teks nomor 3. Semoga dapat membantu. Semangat buat teman-teman semua. Semoga hasilnya memuaskan dan dimudahkan dalam mengerjakan SNBT-nya. Terima kasih, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.